Setelah melihat kitab itu, sahabat, Resi Datuk Api itu dia merenungkan, bahkan mimpi-mimpinya itu ternyata menjadi bukti. Bahkan Raden Walang Sungsang telah menemukan titik yang selama dia itu ilmu-ilmu yang selalu melewat mimpi. Setelah melihat kitab itu, sahabat, dan kitab itu dipasrahkan oleh Raden Walang Sungsang itu sama Resi Datuk Api. Dari situ Walang Sungsang diberi suatu tahta pangkat, yaitu dikasih gelar yaitu Raden Cakrabuana, sahabat. Dengan senang hati Raden Walang Sungsang dan menjadi nama Raden Cakrabuana. Setelah diberi sah jabatan sama Resi Datuk Api itu, lalu Resi Datuk Api itu menyuruh kedua saudara itu mendatangi tempat yang jauh di Tatar, Jawa Barat, sahabat. Dikarenakan di dalam mimpinya itu akan datang pembawa agama Islam yang paling besar. Jembatannya harus anaknya Eyang Prabu Siliwangi itu berangkat, yaitu ke tanah suci, sahabat, yaitu Mekah. Lalu kedua saudara itu, kakak beradik itu, dipanggil oleh Eyang Resi Datuk Api itu dan berkata, pergilah sampean kalian ke tempat tanah suci yang Eyang impikan itu, dikarenakan kalian ke sana akan menjadi membawa besar untuk manusia yang ada di Tatar, Jawa Barat. Walaupun Nyimas Rarasantang kurang paham maksudnya Resi itu dengan Walang Sungsang, dia tidak banyak komentar dan dia berangkat dan minta izin doa. Dengan singkat cerita, sahabat, Walang Sungsang dan Nyimas Rarasantang pergi ke daerah tanah suci, yaitu Mekah. Dengan singkat cerita, sahabat, Rarasantang sama Walang Sungsang dia menjadi manusia yang bersih kepribadiannya dan dia menginjakan kakinya yaitu di tanah suci. Setelah di tempat tanah suci, sahabat, Rarasantang ketemu dengan seorang raja, bisa disebutkan ini Raja Mesir di kala itu, yaitu Nasrullah kalau abah tangkap ini. Karena kan abah mengandalkan cuman secara pengalaman abah pribadi, sahabat. Setelah ketemu dengan Raja Mesir itu, Raja Mesir itu melihat Nyimas Rarasantang dengan kaget, dikarenakan mukanya itu, wajahnya itu mirip dengan istrinya yang sudah meninggal.
Dengan singkatnya cerita sahabat, Nyimas Rara Santang itu dari hatinya menangkap dan ada hasrat hatinya menunjukkan bahkan inilah pasangan untuk sosok dirimu. Dengan singkat cerita sahabat, Nyimas Rara Santang dengan Raja Mesir Abdullah, dia menikah dengan keadaan Islam di tanah suci di kala itu sahabat. Dan Cakrabuana atau Walang Sungsang dia menjadi. Dengan singkatnya cerita sahabat, Nyimas Rara Santang itu menikah dengan Raja Mesir itu, apa katakan tadi. Dan sudah beberapa lama kemudian, singkatnya cerita, beliau itu punya anak. Lalu ayahanda Raja Mesir itu Rasulullah panggil aja mau menitipkan kerajaan di kala itu, dikarenakan dia itu udah menjadi raja, cuman masih belum 100% dikarenakan ayahnya masih ada. Setelah mau wafat, kerajaan Mesir waktu itu mau dipasrahkan, cuman beliau tidak menerima, dan akhirnya adik dari putra Nyimas Rara Santang dan Nyimas Rara Santang itu diberi nama Siti Khalifah kalau abah takap ini. Dan akhirnya setelah wafat suaminya dari Rara Santang itu, lalu yang menjadi Raja Mesir itu adiknya dari, yaitu putra ini namanya Sarip sahabat. Dikarenakan orang tuanya namanya itu yang apa kakak dikatakan tadi, Duloh, jadi ibaratnya namanya itu disambungkan menjadi Sarip Hidayatullah, dan adanya itu namanya dikarenakan hampir mirip dan menjadi Raja Mesir. Setelah itu Siti Khalifah itu pulanglah sama anaknya yang satu ke Jawa Barat, yaitu Tatar Sunda mendatangi daerah Cirebon di kala itu. Setelah sesampainya di Cirebon, nama itu diperdalam dan Sarip Hidayatullah tidak merasa nyaman kalau namanya itu cuma ditempelkan dari ibunya, dikarenakan nama itu menyambungkan dari nama ayahnya. Dengan kebaikan hati dia minta izin sama Sang Pencipta. Ternyata beliau itu berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Pakailah nama itu, dan kamulah yang akan pertama membesarkan agama Islam di Tatar Jawa Barat. Setelah itu sahabat, Sarip Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Tatar Cirebon, dikarenakan
awal muawal Cirebon yang pertama dibentuk oleh Cakrabuana atau Walang Sungsang dengan membabat hutan di kala itu. Ternyata di waktu itu Resi di bawah kaki gunung waktu itu. Kemudian nama ini akan diperbesar oleh saudaranya atau saudara-saudara dari Walang Sungsang waktu itu. Itu benar sahabat. Dan akhirnya yang membesarkan Islam di Tatar Jawa Barat pertama yang Abah tangkap yaitu Syarif Hidayatullah, yaitu putra dari Nimas Rara Santang, dan beliau menjadi seorang tumenggung kemungkinan di kala itu. Ketumenggungan yaitu memimpin agama Islam, membesarkan Islam karena beliau itu yang paling dekat sama guru besar Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari keluarga sahabat mereka bukan orang Islam, yang namanya mujizat, yang namanya jiwa kepribadian manusia, ternyata sang pencipta itu tidak memilih kepribadian seperti peci atau kopiah seperti surga. Mengambil sang pencipta adalah kebersihan hati, kejernihan jiwa. Maka dari keluarga Pajajaran yaitu Eyang Prabu Siliwangi, walaupun beliau bukan seorang pembawa Islam, tapi dari keluarga beliau membentuk, mewujudkan bahkan Islam itu pertama dari cucu-cucunya, yaitu Syarif Hidayatullah itu cucunya dari Eyang Prabu Siliwangi sahabat. Dan Nimas Rara Santang itu menjadi nama Siti Khalifah dikarenakan itu nama dari suaminya sebelum wafat. Dan Abah membuat konten ini mudah-mudahan Syarif Hidayatullah memperkuat, membesar agama Islam di Tatar Cirebon sampai meluas, dan wali melalui dan Abah akan coba untuk mengungkap yang lainnya dikarenakan ini wali ada 9. Abah akan coba untuk melangkah membuka. Mudah-mudahan konten ini menjadi bukti dan ada manfaat dan faedahnya. Abah membuka ini asal usul susunan Gunung Jati dikarenakan Jati itu kuat sahabat, walaupun bagaimana caranya dari keturunan Eyang Prabu Siliwangi di Walang Sungsang yang memperkuat nama Cakrabuana yang mengganti tanaman di kala itu, yaitulah sebuah pohon besar yang beliau tanam dikarenakan tempat itu tempat beliau, kalau Abah yang tangkap, tempat beristirahat, yaitu mudah-mudahan pohon ini menjadi kuat kata perkataan, dan akhirnya sampai sekarang susunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Semua itulah yang Abah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, Abah mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Abah manusia biasa, cuman menghibur dan untuk sahabat semua. Tapi mudah-mudahan hiburan Abah ini bisa bermanfaat, ada faedahnya dikarenakan Islam masuknya ke Tatar Jawa Barat diperbesar oleh Syarif Hidayatullah dan wali-wali yang lain. Di episode selanjutnya Abah akan coba untuk membuka wali-wali yang lain, dari mana awalnya, mungkin cuma itu yang Abah sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun dari kata Abah melontarkan Abah ada yang kurang, karena Abah cuman mengandalkan suatu insting Abah, pengalaman Abah pribadi, bukan Abah bisa tidak sahabat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.